Mas. Wih, Berkonten ria. berkonten ria. Wah, BTW konten ria, kontennya menarik loh. Menarik loh, Pak. Seriusan. Menarik loh. Aduh. Halo, ya. Konten receh, Pak. Wah, Konten receh. loh, tapi konten receh itu yang menghasilkan kenalan wanita-wanita cantik. Wih. Kalau wanita cantik itu bonus. Oh, bonus dari konten creator ya jadi ya? Iya. Soal kita berkonten itu bukan untuk cari cewek loh, Pak. Siap. Tapi kita meluangkan imajinasi kita sih. Ya, imajinasi. Terus kita pengen berkarya apa. Meskipun tidak berfaedah sih. Tidak berfaedah. Tapi yang penting berani membuat konten ya, Pak ya? Yoi, siap. BTW gimana nih, Pak, keadaan dengan masa karantina? Soalnya aku lihat Twitternya Bapak itu merenjen keras ya, Pak ya? Wis, meranggen keras. Meranggen keras ya, Pak ya? Oh sih. Ya sebenarnya nggak keras juga, mereka lembut, cuman mereka itu nggak begitu panik. Bener. Jadi ya oke sih, nggak begitu panik, is okay. Tapi setidaknya kita harus stay safe. Jadi mereka keluar harus pakai masker. Ya jadi kita bersama teman-teman meragin juga kan ngasih edukasi. Bener. Pada mereka. Soalnya kan banyak orang tua sekarang kan yang kurang paham itu, Pak. Kurang mengerti dan lain-lain. Jadi kalau kurang paham sih nggak masalah, tapi nek dikandani ojo ngeyel. Wih lo pasti berat. Nah, tapi kan ini Pak, maksudnya tuh di pemikirannya kan dia kan mikirnya kan wah mencari uang itu butuh makan. Yang penting makannya nggak meleset gitu kan. Meskipun pandemi ini. Tapi kan dengan kondisi yang seperti ini kita harus waspada juga. Kan apa susahnya kita pakai masker dan lain-lain gitu kan. Betul. Toh itu kan buat. Jadi yang unik gimana, Pak? Yang unik gini, Pak. Di Meranggen tuh, Pak, kan ada salah satu tempat nih, jalan raya dekat Kauman. Itu kan kalau Ramadan kan pasti rame. Bener. Yang jualan. Itu kan udah ditulisin tuh. Area ini sudah di lockdown. Wih, keren, mereka keras kepala loh. Tetap jualan. Wih. Ya, Pak, dan tulisannya diklepek. Barbar tenan ya, kulturnya kayaknya kultur semua Indonesia tuh barbar loh, Pak. Oh iya, Pak. Iya. Emang barbar. Jadi mungkin sih mindset mereka lebih baik mati karena corona daripada mati kelaparan. Yes, bener. Padahal kan yang disedihkan kan corona itu kan bukan diri sendiri ya, Pak ya, tapi kan ada dokter, perawat, itu kan juga punya keluarga dan lain-lain gitu loh. Kan kita kan juga kasihannya kan ke itu, Pak, ya nggak sih? Yang dampaknya itu kan orang lain. Iya betul. Jadi gini loh, Pak, nek secara pribadi sih mereka dengan acuh tak acuh oke. Aku suka karena apa ya, dengan kita bergembira. Bukan bergembira sih, kalau acuh tak acuh kan berarti kita nggak terlalu bersedih nih, nggak terlalu banyak memikirkan corona, itu malah bagus. Jadi sistem imun kita tetap nambah. Kalau kita ceria kan imun kita semakin kuat, Pak. Ya benar. Soalnya kan yang didebatkan ini kan, maksudnya kan sekarang kan media kan menebarkan takutan lebih tepatnya, ya nggak sih, Pak? Iya betul. Dan itu kan malah jadi tingkat stresnya itu kan jadi imunnya turun, malah kena corona. Iya. Nah, itu loh. Betul. Jadi kan kita sebagai masyarakat luas kan kita harus tetap ceria, dalam arti ceria. Biar imun kita tetap semakin kuat. Kalau kita banyak kepikiran corona, aku rasa kerja gini. Nah itu malah nggak bagus. Ya, tapi kan setidaknya kita harus selalu stay safe. Kita kemana-mana pakai masker. Yes, di rumah dan lain-lain gitu ya, Pak. Iya, terus kita rajin cuci tangan. Karena apa, Pak? Kita udah stay safe nih. Ya, terus siapa tahu orang lain juga. Ya kan kita nggak tahu mereka berinteraksi dengan siapa. Kan kita juga harus jaga jarak. Itu loh, Pak, yang dikhawatirkan. Iya sih. Ya kita sendiri udah ngerasa aku resik, tapi kan kita nggak tahu interaksi dengan siapa juga kan, Pak. Yes, mungkin cewek lali runggu sabun ya udah, Pak. Ya kan kadang kan cewek kesusu cewek waduh susu tak saya sabune nggo salaman, Pak. Ngono mungkin lho iso we. Yo iso, Pak. Tapi kenapa kudu cewek?
Kan kesusu Pak. Biasanya kan ngising kan dia serangan fajar kan ngising pas subuh Pak. Ya ora. Ngising isu lah. Ngising kok imsai ngono. Suwen ya. Anjir. Tapi lo enak kesusu loh Pak. Ketimbang kesikut. Iya sih, tapi nek susune tepos padha wae Pak. Yo, tak cari toki lah. Ya bahasanya tocil ya. Tocil gak asik loh. Tuh, tapi selangan yang cilik menyenangkan loh. Iya, dari yang terkecil kita besarkan. Yes. Setelah kita besar, gawit muputan. Jadi sistemnya kayak payung ya Pak ya. Didelok cilik, kayak buka megrok ya Pak ya. Anjir, megrok. Iki Pak, ngomong-ngomong iki kan dino iki kan hari May Day kan. Iya sih, hari buruh. Nah, di Meranggen itu kan, maksudnya kan Meranggen itu kan terkenal orang-orangnya melancong ke kota Semarang ya kan, jadi buruh dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan adanya pemerintahan kan sekarang kan pakainya PKM ya, pembatasan kerja apa itu loh Pak, yang pembatasan di masyarakat itu loh, yang kalau masuk kota Semarang harus dites dan lain-lain. Itu sebenarnya PSBB. Ada keluhan nggak sih Pak sebenarnya? Itu pasti Pak. Pasti ya. Ya aku pun selaku kayak sebagai admin salah satu sosial media di Meranggen juga banyak menerima keluhan seperti itu Pak. Ya gimana ya, emang kita harus melakukan itu. Kita ngeluh pun kita harus melakukan seperti itu. Ya benar sih, soalnya kan juga biar kita kan juga pinginnya cepat kelar Pak, ya nggak Pak? Iya. Ya, kalau kita ngeluh, lah emang iya ya. Ya belum harus kalian lakukan lah. Ya itu sih, makanya itu. Ya sebenarnya May Day tahun ini kurang menyenangkan ya Pak ya, soalnya tidak ada konvoy ya sih Pak. Iya. Sebenarnya itu titik. Tapi harapanku mereka tetap menyenangkan lah meskipun tetap lah. Soalnya kan, tapi kan yang disedihkan kan sekarang kan yang hari May Day ini kan malah buru-buru kan banyak yang di PHK Pak. Soalnya di Jateng itu terbesar loh Pak. Iya Pak. Iya itu Pak. Aduh. Dan itu kan nanti ya sangat prihatin sih Pak. Iya sih. Soalnya kalau kayak gitu nanti takutnya malah tindak kriminalitas semakin tinggi Pak. Ya pasti itu Pak. Efeknya pasti ke situ. Jadi kita cari kerjaan susah nih. Yes benar. Ya kan, terus kita punya kita stres. Ya kan, gak beda lagi kalau orang yang nganggur dia punya berpikiran positif. Dia bisa berkonten, bikin ya setidaknya bikin TikTok lah. Meskipun TikTok isinya goyang-goyang doang ya Pak ya. Iya, itu meskipun hanya TikTok yang gak berfaedah, tapi kalau buat kayak gitu is okay. Bermanfaat. Daripada yang nganggur terus nggak punya pikiran, hanya melamun atau gitaran untuk duit. Terus dia punya pikiran curan mall, ngerampok, mencuri. Itu Pak yang disayangkan. Bener. Di Gunung Pati pun, maksudnya deket rumahku pun itu loh Pak, udah banyak banget, maksudnya yang ketangkap juga itu banyak. Soalnya kan kayak kita kan tinggal di perbatasan. Meranggen masih Semarang ya Pak ya? Meranggen sendiri maksudnya Demak Pak. Oh Demak ya. Oh. Ya jadi perbatasan Demak dan Semarang. Tapi kan hitungannya pinggir kan kita. Aku pun juga perbatasan banget. Iya. Dan kita kan kebanyakan orang sini kan mesti kan bermata pencarian itu kan di kota ya nggak sih Pak? Di kota iya Pak. Dan sedangkan di kota itu kan di lockdown dan jadi sepi, akhirnya tindak kriminalitas semakin tinggi ya Pak ya. Jadi mau keluar. Alhamdulillah nih Pak. Mungkin apa ya? Ini menyangkut Meranggen ya. Meranggen. Saya hanya ngomong ada konten seperti ini, aku mau meluruskan nih. Jadi benar. Buat teman-teman yang mendengar kata Meranggen kan biasanya, Meranggen. Medini ya Pak. Pakai begal Meranggen nih. Bener kan Pak? Bener. Tapi sebenarnya tidak semua Meranggen itu semuanya begal, enggak. Bener. Jadi ya yang hanya salah satu daerah. Meranggen itu kan kecamatan. Bener. Nah, dan ada pun desa juga ada desa Meranggennya. Cuman yang kebanyakan begal itu bukan di Meranggennya itu. Hanya di Meranggen, tapi ada salah satu desa lah. Yang terkenal gitu ya Pak ya. Itu yang lebih masuk dalam. Tapi untuk keseluruhan Meranggen sih mereka baik semua Pak. Positif dan rata-rata mereka juga santri. Iya sih. Kan emang kalau dulu aku dengar juga Meranggen kan banyak pesantren juga ya Pak ya. Iya banyak Pak. Di pesantren Pondok Putukia terus Giri Kusumo. Banyak sih Pak pesantren. Bener. Nah, BTW nih Pak, ini kan Bapak Miftah ini kan ada komunitas Meranggen nih. Iya gak sih?
Sebenarnya itu jadi semua anak muda dalam arti itu bergerak dalam apa sih Pak? Maksudnya kreatif kah atau di sosial media kah atau gimana Pak? Atau melakukan bakti sosial dan lain-lain? Iya, jadi aku tuh sebenarnya nggak punya komunitas sih Pak, ya kan? Jadi aku sendiri loh Pak, aku sendiri di Meranggen nggak punya komunitas, tapi aku menggait para komunitas di Meranggen, tapi dengan bukan nama Miftahuddin bukan. Tapi mengatasnamakan sebuah akun sosial media di Meranggen itu Pak. Oh, jadi kayak mengangkat citra Meranggen gitu ya Pak ya? Iya. Jadi aku gini Pak, kan emang aku kayak berjuang ya, kayak bisa katakan Babat Alas bikin sosial media, akun sosial media. Ya itu emang mulai dari nol sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai puluhan ribu follower. Ya menurutku sih sangat berhasil, sekelas kecamatan bisa punya follower itu. Jadi aku mengajak teman-teman semua nih, oke, manfaatkanlah akun ini buat sebaik mungkin untuk mendongkrak komunitas kalian, memperkenalkan komunitas kalian dengan berbagai macam kegiatan kalian, entah itu sosial, terus entah kalian punya misi apa. Emang aku menggait mereka Pak. Untuk apa Pak? Ya menciptakan citra positif, mengembalikan Meranggen itu ya kesannya. Jargon kita kan Meranggen istimewa Pak. Oh ya, nah ini Pak. Jargon kita itu Meranggen istimewa. Jadi gimana caranya? Jadi bagaimana caranya Meranggen itu tetap istimewa? Wow, Meranggennya ayu-ayu ya Pak. Ganteng-ganteng kayak aku Pak. Ganteng istimewa, tetap ganteng lah Pak. Tetap mulak pajang fotomu istimewa lah. Itu kan jadi sebuah wadah ya Pak ya, wadah untuk. Ya betul, bisa dikatakan wadah buat teman-teman Meranggen lah. Tapi itu bagus sih Pak, maksudnya kan jarang juga kan orang berpikiran seperti itu, ya nggak sih? Ya alhamdulillah Pak, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya pemikiran kayak gini, meskipun aku orang yang nggak berguna, tapi pemikiranku bisa berguna. Aku emang gitu. Iya. Bener. Oke lah, mereka menyepelekanku dengan nama aku sendiri, tidak menganggapku seperti apa, tapi aku punya pikiran untuk aku tuangkan di situ dan bisa bermanfaat. Itulah misiku Pak. Wah, itu tepat sekali sih Pak. Maksudnya tidak memandang, kita tidak mendengarkan omongan-omongan negatif, yang penting positif dan kita niatnya baik gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, aku gini loh Pak, aku wis elek, sewi elek. Lah bodoh Pak, aku yo. Padahal mereka nggak tahu nih sebenarnya aku tuh apa. Bukannya aku gimana ya, membesar-besarkan aku kan. Bener. Aku emang apa ya Pak, dikatakan kamu sombong lah dengan kepunyaanmu, tapi kalau kamu nggak punya janganlah sombong. Iya bener. Tapi menurutku sombongnya harus Pak. Iya bener Pak, harus. Nek duwe. Nek sombong nak duwe percuma. Tapi kan sifatnya kita sombong itu kan buat memotivasi orang buat seperti kita gitu loh. Loh, aku tuh bisa gitu loh. Nopo kok kowe ora iso gitu kan. Jadi untuk ngomongin Meranggen itu alhamdulillah teman-teman semua respect Pak sama akun itu. Jadi mereka saling sharing. Mas, caranya kita bikin konten gimana Mas buat naikin rate akun kita. Terus kita caranya melempar wacana gimana. Kita sharing. Bener. Itu yang lebih tepat ya Pak ya. Ya. Jadi aku juga punya konten juga loh Pak. Istimewa. Konten apa itu Pak? Ngobrol santai sih Pak. Kopi dan ngobrol santai. Tapi baru tayang satu video. Aku ini awalnya juga iseng-iseng sih Pak. Maksudnya kan bikinnya kan di rumah aja gitu kan. Ngapain ya? Iya. Kalau ketemu juga nggak mungkin, soalnya kan social distancing kan. Terus mau keluar dan lain-lain. Maksudnya kan kalau kita ngebor social distancing tapi kita nggak ngelakuin kan percuma juga Pak. Ya kan? Betul, itu yang tak terapin di akunku itu loh Pak. Jadi aku bikin ngobrol santai tapi live Instagram. Wah, bisa tuh. Jadi kita live Instagram nih sama salah satu komunitas perwakilan. Kita live, kita jadwalkan 1 jam, kita ngobrol di situ. Silahkan buat teman-teman yang pengen kepo, pengen ngobrol sama komunitas itu. Sharing-sharing kayak gitu ya. Aku sebenarnya punya hampir sama kayak gitu Pak. Tapi kan karena social distancing sama wajah tidak mumpuni. Jadi wajah itu sekian loh Pak. Oh ya bener sih. Tapi kan buat persentase untuk melihat itu kan biar menarik gitu loh Pak. Tapi untuk ngomongin soal karya, untuk kita berkonten itu nggak mengenal wajah, tapi kita mengenalnya hanya kekreativitasan kita. Gimana caranya kita membungkus itu Pak. Bener masuk tuh Pak, masuk tuh. Kita ngomongin wajah Pak, aduh
Aku seminder, Pak. Loh, wes minder tapi TikToknya wedo-wedo. Waduh, istimewa banget. Ya apa ya, Pak? Itu hanya sebuah hiburan, Pak. Ya, ya maksudnya kan orang-orang tuh mesti kan lihatnya kan, wah wong iki bisa gitu loh. Kenapa kok kita nggak bisa gitu kan? Jadi aku sangat prihatin nih, Pak, kalau ada anak muda yang hanya bisa aja tapi dia ditakdirkan untuk punya amit nyuwun sewu otak untuk berpikir. Ayolah kita berpikir gimana caranya kita positif, ya, nggak melulu tentang negatif sih, Pak. Soalnya kalau menurutku kenapa kok anak muda berpikiran kayak gitu tuh soalnya mungkin kebanyakan mie instan ya, Pak. Maksudnya mikirnya tuh wah jadi instan, main TikTok langsung kaya gitu kan. Kalau main YouTube followersnya langsung banyak gitu kan, Pak. Kan mikirnya kan kayak gitu tapi kan tidak tahu perjuangan atau gimana gitu kan, Pak. Kadang ya itu loh, Pak, yang disayangkan mereka sampai nyuwun sewu, sampai menonjolkan dada. Lah, itu loh, Pak. Terus menambahkan wajah-wajahnya yang sange agar bisa menggait follower. Meskipun is okay. Kan hiburan itu caramu. Dan aku pun sebagai penikmat pun aku juga suka seperti itu. Aku main ngomong-ngomong, Pak. Cuman kan kalau bisa yang lebih positif, ayo kembangin yang positif. Maksudnya lah untungnya maksudnya kita bahas yang terkenal dan itu enak ya kalau dalam arti cewek gitu kan, terkenal tuh gampang, modal cantik, tetek gede ya nggak sih, Pak? Joget-joget dan lain. Sedangkan cowok kalau cakep sih nggak apa-apa, cakep anak sultan ya nggak, Pak? Yoi. Tapi kalau buat yang kita yang mungkin standar, terus kita di ekonomi yang standar juga nggak terlalu mampu dan lain-lain, itu kan kita harus punya perjuangan lah. Setidaknya kalau kita tidak punya tenaga itu kita bisa mainkan otak lah, ya nggak sih, Pak? Betul. Masih banyak cara. Ya, sebenarnya semuanya tuh bisa diduitin loh sebenarnya, Pak. Kalau memang mau loh, ya nggak sih, Pak? Betul. Kalau kita berpikir. Jadi kita main sosial media kalau bisa sih nggak cuma kita cari sensasi sih, kalau bisa menghidupi kita. Ya benar setuju, Pak. Menyenangkan orang-orang sekeliling kita juga dengan yang positif. Dengan hiburan itu ya, Pak ya. Iya, soalnya kan anak muda sekarang kan ya bisa dibilang dia sindrom starnya tuh lebih tinggi gitu loh, Pak. Maksudnya pengen terkenal dan lain-lain tapi dengan cara apa? Kadang yang enggak sok-sok enggak pakai sosial media dengan nyepik-nyepik ya nggak sih, Pak? Ya, jadi aku juga nerapin kayak gitu di teman-teman meranggen nih yang punya bakat kasarannya dia punya wajah yang menjual nih. Jadi bisa dikatakan bukan memanfaatkan sih dia apa ya? Kita lebih menampung, lebih ke mengarahkan yang lebih tepat. Yang oke, kamu lebih baik di sini deh, kan gitu. Di sini, terus nanti kamu harus gini. Nanti bakal speknya bagus kok. Kan satu dia udah face look-nya kan udah menjual, jadi gampang. Nah itu loh, maksudnya yang aku sayangin itu loh, Pak. Maksudnya tuh banyak banget yang mungkin ya, maksudnya wajahnya menjual dan lain, tapi kok malah yang ditonjolkan tuh kayak gitu loh. Jadi kayak kesannya kan jadi negatif, Pak. Maksudnya ya gak negatif gimana kalau misalnya lihat video TikTok terus cuma tank topan doang goyang-goyang itu kita kan mikirnya itu BO gitu loh, meskipun tidak semuanya kayak gitu ya gak sih, Pak? BO. Tapi suka sih sama yang gitu. Momen ini YouTube gue, Pak, terus ngomong apa we santai gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak gitu sih, Pak. Maksudnya banyak juga di Gunung Pati kayak gitu, tapi ya aku belum sempat kayak gitu soalnya pelan-pelan lah ya nggak sih, Pak? Pingin sih kayak semua itu bisa dilakukan secara pelan-pelan. Terus sama hal yang terkecil sih, Pak. Bener nggak usah muluk-muluk wah Semarang gitu ya, Pak. Yang penting daerahnya dulu. Waduh, kecamatan ngomongin wah Semarang lenger web bot, Pak, saingannya bot ya sih, Pak. Kalau aku sih soal saingan sih buat motivasi aja. Yes, bener, itu perlu, Pak. Kita cari kelemahannya dia. Bener soalnya kalau menurut aku juga saingan tuh perlu, Pak. Kalau nggak ada saingan kita nggak bisa berpikir dong, Pak, ya nggak sih, Pak? Yoi. Soalnya itu yang membuat kita jadi lebih kreatif dan lain-lain, itu sih, Pak. Betul. Tapi emang kreatif itu emang sebenarnya skill sih, Pak. Ya, benar. Skill itu kan bisa diasah. Nah, dan yang mau niat, Pak, ya nggak sih, Pak? Jadi segala jenis ya apa ya, Pak, kontenku yang nggak berfaedah itu, yang kadang nyeleneh, itu pun semua tak buat pakai HP, Pak. Ya itu, Pak. Apa ya, emang kekuranganku, aku emang nggak bisa PC. Tapi oke lah, aku berani saingan sama yang punya PC. Iya dong. Yang lewat PC.
Soalnya kan kreatif tuh nggak perlu butuh alat dulu Pak, yang penting kan niat dan usaha, ya nggak sih Pak? Di zaman sekarang loh. Iya sih. Iya, tapi kalau bisa sih punya alat Pak. Nah, itu kan kelihatan niat sama enggaknya gitu kan. Kalau udah iya. Masuk kita bikin konten pakai SLR kita pinjem, kita sewa, ya enggak masalah sih. Tapi kalau kita ada, is oke Pak, lebih oke kan? Ya benar. Apalagi kalau udah subscribernya banyak ya Pak ya. Ngomongin subscriber itu buat aku sendiri Pak, aku yang pengen jadi YouTuber, enggak untuk meluangkan membungkus sebuah video ke YouTube itu. Kalau ngomongin subscriber itu semakin banyak subscriber berarti kan konten kita berfaedah nih Pak. Iya benar. Tapi aku nggak sampai ke ranah yang lebih jauh seperti aku harus dapat AdSense. Nggak sih Pak. Iya benar. Jadi kalau kita berkarya terus kita terfokus seperti itu, bakalan karya kita semakin terkotak Pak. Ya. Kita nggak bisa explore. Setuju. Kalau dari aku sendiri gini Pak, subscriber banyak itu adalah tanggung jawab kita Pak. Semakin kita konsisten dan lain-lain, jangan kalau maksudnya meskipun kita bergerak di bidang entertain ya, dalam arti YouTuber dan lain-lain kan itu termasuk entertain ya Pak ya. Meskipun kita harus mengejar pasar dan lain-lain, kenapa kok kita harus mengejar pasar itu kalau bisa kita buat pasar sendiri, ya nggak sih Pak? Ya, kita harus bisa membuka pasar sendiri nih. Ya meskipun nanti ya dihujat dan lain-lain, wah kontennya nggak mutu dan lain-lain, aku mikirnya, penting aku buat daripada kamu nggak bisa buat. Tapi aku emang panjangan seperti itu sih Pak. Ya bener sih. Bermula aku bikin konten yang nggak berfaedah terus dibully, diece. Aku lebih suka seperti itu daripada aku dikasih, wih kamu keren. Itu hanya pernyataan yang tidak tulus Pak. Ya bener. Itu kan kayak ya ada maksud tertentu lah, ya nggak sih Pak? Iya, kalau aku dibully, raimu nggak teli, asu, kok ini, aku malah semakin senang. Semakin dia menghujat aku, semakin dia berarti dia sangat perhatian nih sama konten kayak gitu. Ya, tunggu aja kontenku yang bagus. Wis, karena semua tuh nggak ada yang instan ya Pak ya, nggak mungkin langsung keluar langsung bagus tuh, nggak mungkin ya sih. Tapi kan aku ada emang ranahnya kenapa aku harus dibully, tapi kan kontenku itu nggak sampai yang seperti itu Pak. Bener. Aku emang dibulinya dengan fisikku sendiri. Bener. Yo wajar wae lah Pak. Kabeh wong ki ono sing seneng ono sing ra seneng. Ya, soalnya gini sih Pak, kalau aku mikirnya tuh apa yang kita lakukan tuh pasti dilihat orang tuh salah Pak. Gitu. Apalagi kita cowok. Lah, elek nih. Iya, elek cowok. Modar Pak. Wah. Cowok wis dijat semakin salah, wajah kita pas-pasan elek. Aduh, rano nyeneng kene. Ngandani yo Pak, makane kuwi, tapi setidaknya Dewi duwe otak sing pinter e. Ya, betul. Tapi kan setidaknya dengan kekurangan kita bisa mengasih kelebihan buat itu kan, dengan cara kita bikin dia ketawa. Ya, makanya itu lu. Pinter nyepik. Loh, ini tuh salah satu saingannya orang ganteng tuh gitu loh Pak. Elek, iya, Pak. Pinter nyepik ya sih Pak, bener Pak? Betul. Elek penting pinter nyepik kok. Oh, setuju. Ngomongnya suarane marake seksi piye Pak ya. Ya aku sih kita bikin cewek bisa ketawa dan bikin cewek kita bisa desah Pak. Ini malam Jumat medeni ya Pak ya. Orang horor malah ngene ya. Kita jantan loh Pak, harus bisa seperti itu loh. Bener, ora desa ora sangar ya. Yo iyalah Pak. Anjir. Apa malam Jumat Pak, santai. Emang ini ngobrolnya emang iki malam Sabtu loh Pak. Oh iya deh. Ya iki Sabtu deh Pak. Malam Sabtu. Ya Jumat gaul loh Pak. Jumat gaul. Biasanya digauli ya. Ya, menggauli. Nggak deh. Ya baik, seru sih kalau buat podcast kayak gini kan, maksudnya kan ngobrol santai gitu loh sih Pak. Iya Pak. Sebenarnya aku juga punya arah ke sini sih Pak. Cuma kan untuk ranah merangkin sendiri podcast kan masih awam sih Pak. Ya benar. Aku sih mikirnya belum kepikiran subscriber, meskipun subscribernya dikit banget lah. Tapi aku yang penting jadi mereka apa Pak? Jadi mereka lebih suka melihat video ketimbang mereka itu benar. Setidaknya kita boleh ego tapi kita lihat pasar juga kan. Ya sih Pak. Yoi, betul Pak. Bener. Karena kita bekerja. Kita nggak ada salahnya coba. Ya.
Gitu sih, karena satu lah kenapa kok buat podcast itu alasannya ya itu sih Pak, karena ini masih social distancing, karena juga belum ada kru Pak. Bergerak sendiri kan, individu merdeka. Tapi alhamdulillah Pak, aku sudah punya teman yang buat bikin konten sih Pak. Ada udah enak sih Pak kalau kayak gitu, maksudnya udah ada tim tuh enak, jalannya tuh enak, maksudnya ya meskipun nanti ada tetap adalah cekcok dan lain-lain, itu pasti wajar dong ya nggak sih? Pasti itu Pak, tergantung kita dewasa aja kali Pak. Tidak boleh ego ya, kita yang harus mengerti lah ya nggak sih Pak? Ya, kita ngomongin konten ya, kita ngomongin konten, setelah kita tidak ngomongin konten oke, kita kelar. Yes gitu. Bener, yang penting ada, maksudnya ada keseriusan lah membahas itu gitu loh. Meskipun apa ya, konten yang kita buat itu masih belum maksimal, tapi dari ketidakmaksimalan itu kan kita bisa maksimal. Nah, yang penting berani coba lah Pak. Iya sih Pak. Yang penting berani nyoba dengan kapasitas kita. Kalau kita nggak berkapasitas, jangan cobalah. Berbahaya. Jangan coba-coba wani mlotrok ke ra wani ngudunke ya Pak. Waduh. Opo meneh iki? Maksudnya menurunkan semangat kita gitu loh Pak. Iya. Betul. Nah, kita nggak ada kapasitas kita, di luar kapasitas kan, wah, dipaksakan kan nggak baik. Yes, benar. Kita lebih enak mengalir lah. Ya, mengalir santai dan lain-lain. BTW nanti nih, juga Pak. ada hasil. Oh, BTW nih Pak, tanya nih Pak, tentang COVID ini kan. Percaya nggak sih tentang teori konspirasi? Wah, abot nih Pak. Dan ini, nah iya, aduh Pak. Sebagai konspirasi COVID. Jadi gini Pak, oke aku jawab ya Pak. Kenapa aku juga punya kepikiran itu Pak, gara-gara melihat postingan salah satu, aku lihat di Instagram sih Pak, berita diperkirakan akan selesai sekian. Terus langsung aku berpikir, aduh kok kayak proyek bangun jalan ya. makanya itu ya kan Pak, langsung kita punya pikiran, waduh ini kok proyek ya, kok bisa diperkirakan, anjir jiwa. Dan sudah ada vaksinnya loh Pak. Iya sih Pak, cuman kenapa harus ada kayak gini Pak? Kasian lah orang-orang yang tidak, yang orang nggak punya loh Pak. Yes, ya namanya orang berpaham, maksudnya orang-orang yang punya duit ya Pak ya, pastinya ya, maksudnya di atas tuh pasti tetap berpikiran manusia itu nggak ada harganya, nggak sih Pak? Ya nggak sih? Hampir sama kayak kita memperingati May Day ini kan Pak, kita kan memperingati hari buruh ya kan, buruh kan juga manusia, bener nggak Pak? Ya, tapi yang salah satu yang lebih menyakitkan lagi, di mana momen seperti Lebaran itu kita nggak boleh mudik. Padahal itu momen yang kita tunggu-tunggu, yang bagi teman-teman nih yang di perantauan, dia bekerja terus pulang ingin bersilaturahmi, ingin ketemu sama orang tuanya, ingin sama keluarga. Bener. Mereka nggak bisa, kasihan. Ya bener juga Pak. Pengen sombong ya Pak ya, sombong nek duwe bojo anyar ya Pak. Iya, mak aku balik bojo anyar ki Pak. Ya kan itu kan salah. Maksudnya momen Lebaran kan bukan Islam doang ya Pak ya, masih tetap banyak semua agama itu tetap menikmati. Semuanya Pak. Itu sih yang semuanya bisa menikmati sih. Yang disayangkan kan itu Pak. Nah makanya itu kalau memang ini bener, maksudnya kan dari teori konspirasi itu emang bener, wah ini orangnya gila sih, maksudnya bisa meracuni seluruh dunia ya nggak sih Pak, buat kepentingan. Keren itu Pak, sebenarnya keren, gila lah makanya. Keren itu Pak, makanya bisa berpikiran seperti itu loh Pak, gila nggak tuh? Iya, wah nggak main-main itu loh Pak. Tuh aduh, uteknya wis botak wi Pak, sirai paling uteknya wis ning kuwi Pak, ning polok sikil kuwi Pak. Nek dhewe pekok kan ning dengkul. Nek pekok munggah ning silit. Ya, kita perlu belajar kayak seperti orang kayak itu yang melempar konspirasi. Yes, karena itu penting sih Pak. Maksudnya kenapa enggak konspirasi bukan ke hal negatif juga ya. Ke konspirasi juga ke positif kan juga pasti ada, ya enggak sih? Ada Pak. Dan ya salahnya orang-orang sekarang menurutku loh Pak ya, dia memahami teori konspirasi, dipahami sedikit terus mengejudge lah, itu yang salah kalau menurut aku ya. Maksudnya
malahan menyalahkan pemerintahan, menyalahkan ini padahal kan pemerintahan pun udah bekerja keras, ya nggak sih Pak? Betul. Meskipun kita tahulah pemerintahan kita masih banyak kasus dan lain-lain, tapi kan setidaknya di pandemik ini kan udah berusaha semaksimal mungkin, ya nggak sih Pak? Yes. Perut Pak buat pemerintah Pak. Ya, keren sih, aku salut sih sama pemerintah. Instan Pak, mie instan yang instan itu harus dimasak loh Pak. Sarimi soto koya ya, kakan koya. Iya, kita harus buka bungkus nih. Bener. Yang benar-benar instan adalah sosis, sones. Ya. Kita tahu langsung dibuka, dimut, kecopot, nyeri ya Pak. Ya, aduh ngilu. Tapi bener sih, memang ya kita seharusnya harus bisa mengedukasi ya nggak sih Pak, buat anak-anak muda. Kalau menurut aku sih pesan buat anak-anak muda sih, kalau kamu memiliki potensi yang memang kamu pede, ya udah maksudnya dimaksimalin, ya nggak sih Pak? Iya. Tapi jangan mengikuti orang lain karena itu bukan kamu, ya nggak sih Pak? Be yourself Pak. Ya. Bener sih Pak. Bener. Inggrismu sangar kok Pak. Anak Pak, bisa ngomong I love you. I love you is only making love to Pak. Anjir. Kau bahasa kapan nih Pak? Wis ra kanggo kuwi saiki. Ya kan kita jangan lupakan sejarah loh Pak. Yes. Sejarah pernah kena di masa kids. Wis, pap tetek ya. Anjir. Ya ngikuti gengsi ren entek ya Pak. Ya udah sih Pak. Menurutku gengsi cepet mati yo. Ya. Gengsi cepet mati kon ngubur dhewe kapok ya. Iya, tapi ya Pak, kita nggak punya apa-apa, kita nurutin gengsi. Ya, benar. Di Meranggen hujan nggak Pak? Ya hujan Pak, hujan tangis. Enggak, tapi di Gunung Pati hujan loh Pak. Banjir nggak sih Pak kalau Meranggen? Ya, Pak hujan Pak. Tapi banjir nggak? Enggak ya? Enggak Pak. Jadi kalau Meranggen itu banjirnya kalau hujan seharian terus dari selatan, emang dari selatan udah hujan terus pasti Meranggen banjir. Soalnya kalau menurutku kayak naik-naikan dari Demak terus dari Semarang, kalau sama-sama dinaikin ya banjir ya Pak ya. Dinaikin apanya Pak? Dinaikin jalannya lah Pak. Enggak. Aduh. Apa? Nah untuk Meranggen sih masih dataran atas. Yang dataran rendah itu daerah Sayung Pak, itu pasti itu udah. Ini untuk Meranggen ke selatan itu dataran tinggi Pak. Ya, aku kalau dilihat dari geografisnya loh. Wis geografis. Istimewa. Kok istimewa lah, kita harus tahu sedetail itu loh Pak. Iya bener loh. Tapi emang bener sih. Soalnya kan share sama itu kan enggak semudah. Maksudnya kalau menurut aku tuh juga bahaya juga gitu loh Pak. Soalnya kan takutnya kan permainan dan lain-lainnya nggak sih Pak? Kita pun kalau menerima share-sharean kayak gitu harus kita seleksi nih apa yang benar orang kan masih banyak loh Pak. Tapi sosial media yang paling berbahaya itu sebenarnya Facebook Pak. Waduh. Bener. Kita melempar wacana negatif, wah beda ngeri, gitu Pak. Bener Pak, seriusan. Aku pun pernah Pak. Jadi kan sempet tanya gitu kan di grup gitu kan. Wah, jawabannya gila lah. Responnya tuh ya ada beberapa yang benar, tapi kan ada yang kurang tepat lah. Dan meskipun nganggapnya itu bercanda kan, tapi kan kurang tepat lah menurut aku tuh kayak gitu sih Pak. Ya, jadi kita bisa bercandamu jelek. Kayak gitu. Aduh, aku pikirnya sempet sih agak kecewa gitu kan, bener-bener tanya tapi malahan seperti itu. Ya mungkin karena kulturnya Semarang kan suka bercanda Pak. Yuk, dagelana namanya juga komedi. Yes, namanya komedi, kita bercanda ya Pak ya. Tapi kan juga gak harus bercanda terus sih Pak. Yes, pasti kita ada seriusnya dan lain-lain sih Pak. Tapi memang sih di Facebook memang rawan banget sih, berita hoax tuh banyak Pak. Dan jadi apa ya Pak,
kalau kita ngelempar wacana di Facebook negatif, tetap negatifnya bakal tambah-tambahin. Yes. Apalagi tapi kalau kita ngelempar positif juga, positifnya juga ditambah-tambahin. Itu Pak, itu yang bahaya tuh sebenarnya itu Pak. Maksudnya di Facebook tuh yang bahaya bukan cuma di Facebook doang sih Pak, di media pun juga. Maksudnya kita harus seleksi juga, ya nggak sih Pak? Betul. Ya, karena apa yang kita maksud kan belum tentu dia menerima itu Pak. Benar. Ya tergantung kitanya lah, kita dimulai dari kita sendiri, gimana caranya kita menerima semua itu. Ya benar soalnya nggak semualah kita bisa samakan pemikiran kita, ya nggak sih Pak? Betul. Makanya pun meskipun paham kita sama, tapi pemikiran kita sama. Bener makanya tetap. Duh, kita ngobrol nih Pak, kita minum es teh sama-sama es teh. Tapi pasti kamu punya pikiran, wah es teh mau lebih seger gitu timbang minggu. Adalah salah satu contoh kecil. Yes, pasti orang yang mikir wah iki ciu gitu. Ya, wah es batuku sih tinggi. Tapi zaman ada rasa kangen. Yes, zaman dulu tuh masih enak loh Pak, meskipun udah ada IG tapi belum terlalu aktif gitu kan. Tapi itu malah lebih enak Pak, maksudnya lebih enaknya kita lebih tidak terlalu tergantungan sama sosial media, ya nggak sih Pak? Ya, emang bener sih, sosial media itu penting Pak, bener. Kalau kita melemparnya yang positif itu penting, tapi kalau kita melempar yang nggak positif, yang nggak penting. Yes, ada yang wah kalau zaman dulu kan gabut, ping. Wes. Gimana Dik? Yuk, mantap yuk. Ini Pak nih sih, warnet Pegasus. Pegasus tutup ya. Lah kan pernah jadi masanya loh. Pernah masanya banget Pak itu. Tapi kalau orang yang zaman sekarang mesti nggak tahu Pegasus Pak. Nggak tahu. Taunya sekarang malahan AI gitu kan. Ya Amida terus itu banyak. Nah, zaman sekarang tuh wah keren ya Pak. Kalau gue mikirnya, wah itu gitu kan. Apalagi gini Pak, yang punya pasangan kasih surprise di kamar nih. Happy birthday. Ini Pak, aku mikir ini kan. perspektif dari sampean Pak. Nek koyo ngono, gue mesti ujung-ujungnya apa Pak? Nek aku gini Pak, positif aja Pak. 10 menit kemudian mereka membersihkan semua sampah-sampah itu Pak. Yang ada tulisan. Positifnya loh Pak. Terus beraktivitas ya Pak ya? Ya itu Pak. Tapi kan itu kan alasan jadi karena wah romantis ya nggak sih Pak? Ya itu hak mereka sih Pak. Mereka punya perspektif ya Pak ya. Nah. Kita pun pernah mengalami seperti itu. Tapi aku nggak pernah ya Pak. Aku nggak pernah Bang kayak kado, maksudnya ngasih surprise di kamar dan lain. Pernah ya neng kontrakan tok Pak. Aku juga nggak pernah. Yo mungkin belum karena kita belum dikasih rezeki yang berlebih ya nggak sih Pak? Iya, belum kasih rezeki yang berlebih, terus belum dikasih yang bisa diajakin ke situ. Ngaji terus ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Aku seneng harus yang menunggu Pak. Jadi apa ya? Di dunia kita kejar, di akhirat kita juga kejar. Ngaji istimewa. Kan kita nggak tahu Pak, ngajinya cuma 1 hari, maksiatnya 6 hari. Yang penting kan hidupnya balance Pak, ya nggak sih? Ya harus itu Pak. Jadi alim iyo, nakal iyo kan gitu. Lah saya kira alim terus si nakal sopo. Lah, benar Pak. Benar. Tapi harus ditiru Pak. Jangan ditiru. Benar. Ditiru kalau tapi udah kalau bisa kan kita positif. Yes, ditiru nggak apa-apa Pak, asal udah dewasa. Ya nggak sih Pak? Ya. Udah meskipun aura kita negatif. Ya, memang Pak. Makanya itu alasan kenapa saya buat podcast itu tuh Pak. Kalau kita diliatin wajahnya, tetap hawanya tuh mesti tetap nggak enak Pak. Pak, benar. Jadi
Aku kalau bikin konten di YouTube sih Pak, aku menanyakan ke mereka, kalau kalian lihat kamera, piye ki ngobrolmu bakal los apa? Gaduh gitu kan, padahal ber-AB, ya kan Pak? Ber-B desah ya Pak. Iya. Ya emang asik sih Pak. Konten kayak gini asik sih Pak. Bener. Asik. Jujur kalau di kamera tuh susah Pak. Susahnya kita harus fokus sama yang ngomong, sama liatin kamera, gitu kan. Sama satu lagi Pak, main ngomong ki kangelan. Nah, bener. Masih belum pede, belum terbiasa lah ya nggak sih Pak? Nah ini Pak, ngomong-ngomong nih, kan banyak, pasti kan orang kan mengejudge mikirnya kan gini kan, anak-anak muda dan mungkin banyak orang lah, bukan anak muda doang kan. Ada yang bikin famous kan mikirnya, anak acara tuh enak ya. Ya gak sih Pak? Padahal gimana Pak rasanya? Pak, ini kontennya apa nih Pak? Anak acara yang apa dulu nih? Anak acara, ya mungkin yang itu aja deh, gigs musik, yang mungkin bisa, famous dan lain-lain gitu sih Pak. Gimana Pak? Ya apa ya? Antara enak dan enak. Gak enak dan gak enak sih. Gak enak tapi dienakin ya Pak ya. Pak. Jadi kita jadi orang acara tuh satu nih, kita bisa berkumpul sama teman-teman, kita bisa melihat nih, ini loh sosok orang kayak gini. Bener. Terus dengan karakter orang masing-masing, kita gimana nih mengatasi karakter orang masing-masing. Bener sih. Soalnya kan banyak orang kan mikirnya kan gini Pak, mikirnya kan wah enak ya bisa nonton nonton artis-artis ngajak foto gitu kan Pak, mikirnya kan kayak gitu, masuk gak bayar. Padahal kan kalau menurutku lebih capek sih Pak, soalnya kan harus prepare sebelum berapa hari hanya, ya nggak sih Pak? Iya, tapi aku lebih suka mereka melihat kayak gitu Pak. Oke, berarti kalian melihatku kan, aduh aku enak. Nah, kenapa kok seperti itu, Pak? Ya berarti kan mereka apa ya, merhatikan kita. Oh iya, bener juga ya. Tapi setelah mereka terjun, ternyata agak aneh rekoso ya. Udah teko tangis itu. Itulah jebakan kita di sosial media. Bener. Jadi kalau kita atau aku sih, jebakanku seperti itu Pak. Ya, aku sih juga setuju sih Pak. Maksudnya sosial media tuh kita emang wajib untuk sombong kalau kita mampu, ya nggak sih Pak? Iya Pak. Sosial media itu buat apa Pak? Buat kita memamerkan sesuatu. Nah, tujuan ada di sosial media tuh itu. Tapi kan para netizen itu kan mikirnya kan, wih kamu tuh sombong, tidak seperti aslinya dan lain-lain. Iya. Dia belum pernah ngerasain BBM, Pine, terus delok fotonya Ayu, jadi ketemu blodro ya Pak ya. Ya, belum pernah mereka Pak. Meskipun wis dipak ya Pak. Pak, kalau kita ngomongin jujur, kenapa Instagram bikin filter Pak? Loh, filter di Instagram parah loh Pak. Wajah kita jadi badut. Wah, bener. Padahal kita nggak badut. Yes. Bener sih. Bad malah. Ya setidaknya membantu lah Pak, ya nggak sih Pak? Iya sih. Tergantung kitanya gimana bermainnya. Pak, kita ngobrol ya nggak sih Pak? Ya. Terima kasih atas waktunya loh Pak. Ya, sama-sama Pak. Aku senang banget loh jadi podcaster kayak gini loh. Pertama kali juga. Mungkin aku ya kita inspirasi loh Pak. Inspirasi. Iya Pak, buat penutupan nih Pak, ada pesan-pesan nggak sih mau disampaikan? Maksudnya mungkin komunitas Meranggen atau gimana? Silahkan Pak untuk penutupan. Oke. Apa ya, harapanku mungkin untuk teman-teman Meranggen dan semuanya, kalau kalian bisa berkarya terus bisa meluangkan ide-ide, melakukanlah. Meskipun emang semua itu emang berawal dari cacat sih, nggak perfect, tapi kalau kalian melakukan hal seperti itu dengan telaten, dengan kita kreatif, nanti bakal bisa perfect sih Pak. Yang penting kita konsisten, tetap semangat dan berpositif. Wah, udah gitu. Siap. Wah, keren, pesannya istimewa banget. Semoga tetap konsisten. Meskipun aku istimewa loh Pak. Guys, nah kan ngomongnya Meranggen istimewa Pak. Iya betul. Siap. Penting manis ya Pak. Wani perih enak ya Pak ya. Siap.
Makasih banyak lagi sekali lagi Pak, maaf mengganggu. Ya, kembali kasih Pak. Oke.